Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kasus yang belakangan terjadi, Ustaz. Ini berkaitan dengan kasus seorang pemimpin pondok pesantren yang terduga melakukan kegiatan yang tidak baik atau pencabulan, mohon maaf. Dan selanjutnya, ini lagi-lagi citra pondok pesantren semakin hancur dengan adanya kasus terbaru tersebut. Dan dia terbukti melakukan kegiatan yang bisa dikatakan tindakannya kaum Sodom, Ustaz, mohon maaf, kepada anak-anak yatim yang berada di pondok pesantren tersebut. Bagaimana pendapat antum tentang hal ini dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa memilih atau mungkin bagaimana tips dari antum sendiri memilih pesantren, sekolah Islam atau guru agama yang tepat bagi anak-anak kita? Tafadhol, Ustaz. Orang yang keluar dari fitrahnya, fitrah itu banyak ya, tapi diantaranya orang suka, fitrah itu suka sama lawan jenis. Lawan jenis. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka itu fitrah namanya. Alami. Allah SWT berfirman, Zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa. Allah hiasi pada diri laki-laki, hub, rasa suka syahwat. Ada syahwatnya. Karena kalau tidak ada syahwat, tidak mungkin kita mau tuangkan sperma dan perempuan mau terima sperma itu. Dia hamil sampai 9 bulan misalnya, bawa anak, besarin anak, itu nggak ada. Allah hiasi dengan syahwat, tapi dengan cara yang benar. Itu fitrah. Melanggar fitrah ini yang dilarang adalah suka sesama jenis. Gak boleh dalam Islam. Apalagi kalau pimpinan pesantren atau bergelar sebagai ustadz, lalu gayanya seperti ini. Apa tidak faham hadits Nabi SAW? Allah menaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini kenapa? Karena rusak fitrahnya. Kan gitu. Gak boleh sama sekali. Ini saya dengar korbannya bahkan sudah sampai puluhan orang. Bahkan punya masalah besar ini ya. Orang seperti ini nggak boleh didiamkan. Ini kalau di masa Nabi SAW berat sekali hukumannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dicari tempat tertinggi di sebuah negeri. Kalau orang-orang Sodom ini, naudzubillah, ya homoseksual ini, dicari tempat tertinggi, dibuang dari tempat tertinggi itu. Setelah itu dilempar lagi dengan batu dari bawah. Itu luar biasa. Ya, pelaku homoseksual ini, kalau zina kan masih ada rincian hukum tuh. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, muhsan itu baru dirajam. Kalau kepergok melakukannya. Tapi kalau homoseksual tidak. Pelaku suka ini sama suka ini. Bukan dia perkosa, bukan diperkosa. Maka itu hukumnya hukum mati. Dua-duanya. Mau dia sudah nikah atau belum gitu ya. Saking tegasnya masalah ini. Jadi perbuatan seperti ini harusnya ya kita berharap pemerintah bisa turun tangan dan betul-betul tegas dengan para pelaku seperti ini. Apalagi sampai membawa nama pesantren. Pesantren adalah tempat diharapkan kita meletakkan anak-anak kita di sana untuk terdidik agama. Saya juga pernah di pesantren. Bagaimana pesantren itu dididik kita untuk biasa mandiri. Sholat 5 waktu, cuci pakaian sendiri, membersihkan ranjang sendiri, belajar agama setiap hari, dengarkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kan begitu, untuk baik ya. Maka juga pengajarannya ini harus baik. Sehingga santri ini bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya. Jadi Allah Musta'an, ini satu hal yang harus betul-betul diseriusi, ditangani supaya jangan membawa merusak citra pesantren. Satu sisi. Sisi yang lain. Kita sekali lagi saya ajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk adil. Kalau ada satu orang, ini contoh saja, rasional supaya mudah difahami. Kalau ada satu orang bekerja di satu perusahaan, kemudian dia buat kesalahan di perusahaan itu, misalnya dia korupsi atau dia membunuh di luar. Saya yakin kita sepakat perusahaan itu tidak mau dibawa-bawa namanya. Pasti mereka akan mengatakan, oh itu yang salah bukan perusahaan kami. Mirip kalau lebih besar daripada itu misalnya, ada satu orang Indonesia contoh saja, dia buat satu kriminal di Amerika. Maka pasti kita tidak terima kalau kita sebagai orang Indonesia dituduh semuanya sama dia. Yang adil adalah dia yang salah, dia melakukan dia secara pribadi. Begitu Islam mengajarkan kepada kita. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai misalnya ada satu pesantren, di situ misalnya pernah terjadi naudzubillah kasus sodomi ini atau yang semisalnya, atau mungkin kekerasan, ada yang sampai dipukul berlebih-lebihan misalnya ya, yang sebenarnya tidak ada dalam syariat Islam, maka jangan membuat kita sebagai orang tua trauma untuk memasukkan anak kita di pesantren, itu keliru. Dari sekian ribu pesantren di Indonesia, 1-2 ada masalah begini, masa pesantren semua kita sama ratakan, ini nggak adil namanya. Kan gitu. Akhirnya kita sekolahkan anak kita di mana? Di sekolah umum yang jauh dari agama, kan itu lebih parah ya gitu.
Maka ini harus adil teman-teman sekalian, harus adil. Kalau kiat bagaimana memilih pesantren, saya yakin sekarang tidak asing, sudah ada media, orang sudah pasti ya, umumnya sekolah sekarang kalau dia tidak angkat profil perusahaan pesantren dia atau sekolah dia, mungkin orang tidak akan masukkan anaknya di situ. Kita baca profilnya, kita baca mungkin kalau di media itu komen-komennya, kita datang tinjau lokasi, melihat di situ bangunannya, kualitas SDM pengajarnya, ya kemudian tanyakan. Ini ada banyak kasus-kasus terjadi di pesantren, saya dengar ada begini. Di sini ada nggak? Apa jaminan anak saya terjamin, terjaga? Kita punya hak untuk itu kan kita bayar, kan gitu. Baru kemudian kita istikharahkan lalu masukkan anak kita ke situ insya Allah. Ya.